Taurus Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Berhubung bacaan ini juga bersifat vice versa, bolak-balik, untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang tengah dealing sama kamu, yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Ada the Tower, the Hierophant, Ten of Swords, the Death, Two of Pentacles, Two of Wands, Six of Wands, dan juga King of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Swords dan juga ada Nine of Swords. Wah, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan masalah keuangan, money juggling, atau ini bisa jadi berkenaan dengan pekerjaan yang belum stabil, belum secure ya. Mungkin kamu masih kontrak, atau kontrak kamu akan habis, terus habis itu lanjut kemana, cari pekerjaan apa, masih 50-50 nih, apakah aku akan dilanjutin nih kerja di perusahaan ini atau enggak ya. Mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan apa lagi kira-kira kerja sampingan yang bisa aku kelola untuk menambah income atau uang tambah-tambah ya, lumayan untuk ngebantu biaya ke dapur. Ada sesuatu yang mengejutkan, mungkin ini adalah kejadian, peristiwa, fenomena, atau keadaan lingkungan situasi di mana kamu berada yang membuat kamu shock, terkejut, kamu ngerasa dilema, bimbang, ada konflik, ada rasa frustasi, depresi at the moment, ada momentum ya, momen tertentu di mana ketika kamu ngedengerin atau mendapati situasi yang mengejutkan tadi, kamu tiba-tiba shock, ada konflik batin, ada seperti rasa marah, stres, kepikiran, gak bisa tidur, ada ending relationship. Saya ngerasa seperti ada separation, seperti ada perpisahan. Kalau bukan perpisahan antara kamu dengan pekerjaan, bisa jadi dengan orang terdekat kamu yang tadinya mungkin hubungannya bagus, tapi kemudian jadi berakhir, jadi berpisah, mungkin karena perbedaan pandangan, idealisme, ya, prinsip, keyakinan, atau kepercayaan. Beda ini cara berpikirnya, beda vibrasinya. Ada Five of Swords. Ini self-defense ya, kamu sedang berusaha mempertahankan posisi kedudukan ataupun keselamatan diri kamu. Ya, mungkin ya Kak, dalam hal keuangan, untuk kebutuhan hidup, keuangan tadi belum 100% stabil. Jadi kamu di sini sedang bergumul dengan diri kamu sendiri, bagaimana ya aku bisa mempertahankan keadaan ekonomiku supaya bisa stabil atau malah lebih. Nah, di sini kamu sedang berusaha berpikir mencari jenis pekerjaan atau mungkin mengelola suatu usaha, berkarya, atau apakah aku harus jadi reseller, jadi online seller, atau aku berjualan lagi gitu. Mungkin beberapa di antara kamu adalah officers, guru ya, kamu adalah pekerja kantoran, tapi di satu sisi kamu akan berpikir untuk mencari job tambahan, bahkan jualan online juga nggak apa-apa deh gitu, supaya kebutuhan untuk rumah tangga ke dapur ini bisa terpenuhi, jadi perasaan tidak galau atau tidak gusar ya. Dalam hal karir ataupun bisnis yang tengah kamu tangani, saya ngerasa ini seperti keberhasilan, ada keberhasilan ya, tapi enggak begitu lama bertahan, ibarat keberhasilan yang sebentar. Enggak tahu ya, entah kenapa saya muncul aja gitu di pikiran, di
penglihatan saya seperti ada di sini keberhasilan, keberuntungan, tapi sebentar. Beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan travel, perjalanan. Ini melibatkan pekerjaan kamu. Dan sepertinya kamu kudu harus banyak belajar, mengupgrade atau menambah wawasan. Ini akan ngebantu kamu untuk mengubah situasi finansial kamu yang tadi masih belum stabil, atau mungkin ini akan ngebantu kamu untuk healing ya, membantu hati dan pikiran kamu tenang. Semakin kita banyak pengetahuan, pemahaman, maka seberat apapun beban atau serumit apapun hubungan kita dengan orang lain, sehingganya kita memiliki permakluman kedewasaan di dalam memahami cara pandang mereka. Ada Knight of Swords. Wow, the Hierophant lagi di sini ya. Ada Six of Pentacles, the Wheel, Nine of Pentacles, Four of Cups, the Strength, dan juga ada Two of Pentacles muncul lagi. Pengen sekali menikmati hidup yang sejahtera, kalau bisa bergelimang harta, jadi nggak pusing-pusing ya mau beli apa bisa langsung dibeli, nggak harus mikir sampai 3 kali 10 kali. Mau jalan-jalan, mau hangout, bisa langsung dijalani, nggak harus mikir-mikir, nggak harus lama dulu menunggu situasi gitu ya. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seperti menunggu situasi dulu supaya bisa mewujudkan kesenangan tadi ya. Ibarat kalau mau hangout, tunggu situasi keuangan dulu, harus stabil, tunggu kebutuhan A, B, C terpenuhi baru jalan-jalan, ibarat seperti itu ya. Beberapa di antara kamu juga ada keinginan untuk membuka bisnis, mencari pekerjaan tambahan seperti yang saya sebutkan di awal gitu, tapi seperti menunggu situasi. Tunggu situasi enak dulu, mungkin tunggu aku ngerasa enak badan dulu, atau tunggu hati dan pikiranku ini tenang dulu deh baru aku mulai kerja. Nah, kalau ini ditunda-tunda terus, keberhasilan tadi, keberuntungan tadi bisa berhenti. Padahal di sini ada the World nih, ada Knight of Pentacles. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu menganalisa situasi itu terlalu detail, jadi pergerakannya lambat ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada keberhasilan yang sebentar, ibarat menang sebentar, menang lotre itu sebentar sekali itu gitu, habis itu kamu berhenti. Padahal untuk yang namanya kerja itu kan harus selalu disiplin ya, rutin. Kalau misalnya kita udah berhasil hari ini, dirayain ya bisa dirayain. Saya ngerasa seperti ada perayaan keberhasilan di sini. Mohon maaf ya, ada ribu-ribu dari luar ini, kucing saya lasak banget ini. Dia minta masuk ke ruangan saya ini. Ya. Kalau kita udah berhasil sekali, ya dirayain, itu hal yang wajar. Tapi ketika kita menghadapi masalah, bukan berarti itu yang harus kita fokusin ya. Tetaplah bangkit lagi, bekerja lagi, seberat apapun beban yang kamu pikul ya. Ada Knight of Swords, dari dalam nih sebenarnya ada dorongan bagi kamu untuk segera bangkit gitu ya. Tapi di satu sisi entah kenapa saya ngerasa ada sesuatu yang membuat hati dan pikiran kamu ini jadi overanalyze ya, jadi berpikir panjang, muncul kebimbangan, keraguan pada diri sendiri. Bisa jadi karena konflik ya, masalah-masalah yang tiba-tiba terjadi ini membuat semangat kamu jadi down, jadi nggak bergairah. Awalnya sudah bergairah gitu ya, tiba-tiba jadi down. Saya ngerasa ada beberapa di sini di antara kamu dealing dengan seseorang yang memberikan bantuan, uluran tangan, baik finansial ataupun motivasi ya. Karena ada di sini jiwa kepemimpinan. Ada jiwa kepemimpinan, tapi ada juga kebimbangan. Tak kenapa ya, bisa jadi bantuan atau uluran tangan ini bukan finansial, tetapi ini berupa motivasi. Motivation boost gitu, boosternya kamu. Ya. Dia figur atau model atau sosok yang kamu kagumi,
Ya, kamu senang menjalin hubungan relationship sama dia, tapi ketika ada situasi yang kurang baik, hubungan komunikasi ataupun mungkin ada separation, seperti ada perpisahan ya dengan energi ini, ada Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini menimbulkan tidak semangat bagi diri kamu. Bisa jadi ini adalah lingkungan pekerjaan ataupun seseorang. Bisa juga ini keuangan ya. Tadinya kan udah banyak dapat uang nih. Ya tiba-tiba karena ada suatu kejadian ataupun kebutuhan mendadak, ini keberuntungan tadi, money income ya, keberhasilan yang tadi ini harus terpotong banyak. Karena terpotong banyak pengeluaran ya, jadi membuat kamu kurang bersemangat, padahal pengennya nih pengen jalan-jalan, pengen hangout gitu ya, tapi balik lagi situasinya, masalah keuangan tadi nggak stabil gitu. Makanya kalau kita berhasil sekali, jangan berhenti ya, terus gitu, besok bangkit lagi, bangun lagi, kerja lagi gitu ya. Oke, saya ngerasa ini adalah waktunya bagi kamu untuk tidak berpikir terlalu panjang. Kalau misalnya ada kesempatan atau momen bagi kamu untuk menambah income, ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ya segera dikerjakan. Ya, kalau misalnya ada pekerjaan yang rumit nggak bisa kamu selesaikan sendiri, minta pertolongan atau gali terus wawasan atau pengetahuan kamu di bidang kamu supaya kamu nggak ngerasa terbebani. Kalau kita sudah ngerasa pekerjaan itu berat, maka akan semakin berat. Kalau kita ngerasa uang itu susah untuk kita dapatkan, maka dia akan semakin jauh gitu ya. Jadi persepsinya itu harus diubah. Ada the Hierophant ini. Saya ngerasa sepertinya Taurus perlu mengubah persepsi yang seperti itu ya, untuk kamu-kamu yang memiliki persepsi seperti itu. Karena di sini ada the Wheel nih. Kalau kamu berdiam diri, nggak gerak-gerak, maka kesempatan bisa hilang. Ada Four of Cups, ada rasa jenuh, bosan, nggak semangat. Karena mungkin bisnis kamu tadinya sukses gitu, tapi sekali itu aja, habis itu balik lagi ke awal gitu ya, jadi jenuh. Seharusnya inilah tantangannya, kamu harus melawan itu. Ibarat konten kreator atau youtuber ya, banyak pesaing. Kamu mungkin ngebandingin diri kamu dengan orang lain, aduh dia lebih berhasil daripada aku, kayaknya dia lebih jago deh di ngekonten dibandingkan aku, lihat subscribernya lebih banyak, terus kamu ngerasa jadi down ya. Jangan seperti itu ya kan. Perjalanan atau time zone atau zona kesuksesan seseorang itu dengan yang lain itu berbeda ya. Ada orang dia tamat cepat, bisa jadi CEO di umur 25 tahun, tapi meninggalnya cepat gitu ya. Ada orang ya sampai 50 tahun dulu baru CEO, tapi umurnya panjang. Ya contohnya Presiden Trump atau Joe Biden, tunggu tua dulu dia bisa jadi presiden. Jangan ngebanding-bandingin diri sama orang lain ya. Kalau ada orang yang lebih kaya dari kamu, bukan berarti kamu nggak bisa seperti dia. Dia lebih sukses, bukan berarti kamu nggak bisa seperti dia. Be perseverance. Tetaplah menjadi orang yang ibarat kebal ya. Kamu lebih fokus pada diri kamu, pencapaian kamu, atau bandingin kesuksesan kamu hari ini dengan sebelum-sebelumnya. Itu lebih baik daripada membandingin diri sendiri dengan orang lain. Ada nih kesempatan-kesempatan selalu ditawarin sama kamu, tinggal kamu nih memilih mau berdiam diri mengabaikan itu atau kamu bangkit. Ya, akan senantiasa ada orang-orang di sekitar kamu yang ngebantu atau nge-support kamu. Kamu memiliki the strength, sebenarnya kuat dari dalam ya. Ada Six of Wands, dikelilingi dengan orang-orang yang nge-support kamu, baik memberikan uluran tenaga ataupun motivasi ada ya. Kalau sewaktu-waktu ada konflik dengan mereka, lantas kamu jadi mengabaikan
pekerjaan ini salah total gitu ya. Sayang nih keberhasilan terlewatkan. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.